Salam sahabat pendidikan. Pada video kali ini akan dibahas tentang analisis butir soal kualitatif, yakni bagaimana syarat-syarat untuk menyusun soal dengan baik. Ada dua jenis analisis butir soal, yakni kualitatif dan kuantitatif. Analisis butir soal kualitatif yakni memeriksa butir soal dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan untuk analisis butir soal kuantitatif yakni memeriksa butir soal dengan statistik. Syarat-syarat untuk analisis butir soal kualitatif dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah soal sesuai dengan indikator. Soal yang kurang baik di sini adalah menentukan senyawa yang dapat mengalami oksidasi sekaligus reduksi, padahal pada indikator soal yakni menentukan bilangan oksidasi atau bilox pada suatu unsur dalam senyawa. Jadi di sini indikator dengan instruksi soal tidak cocok. Maka ini merupakan contoh soal yang kurang baik. Contoh soal yang baik adalah ada kesesuaian antara indikator dengan instruksi soal. Di sini indikatornya adalah menentukan bilangan oksidasi atau bilox. Instruksi soal yakni menentukan bilox unsur klor pada ketiga senyawa di sini. Jadi ini merupakan contoh soal yang baik. Ada kesesuaian indikator dengan instruksi pada pokok soal. Yang kedua adalah pengecoh berfungsi. Contoh soal yang kurang baik adalah adanya pengecoh yang tidak berfungsi. Di sini unsur periode ketiga yang terdapat bebas di alam adalah ada satu opsi yang pengecohnya tidak berfungsi, yakni opsi E. Di sini unsur H tidak terletak pada periode ketiga, yakni pada periode 1. Sehingga untuk opsi E kemungkinan tidak dijawab oleh siswa. Untuk soal yang baik, yakni semua opsi jawaban adalah unsur yang terdapat pada periode ketiga, sehingga ada kemungkinan 5 opsi jawaban dijawab oleh siswa. Yang ketiga adalah soal mempunyai satu jawaban yang benar. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah adanya 2 jawaban yang benar. Pokok soal adalah senyawa yang sering dimanfaatkan untuk pemberi aroma buah pada makanan, itu adalah senyawa ester. Di sini nomor 3 adalah ester, nomor 5 juga ester, sehingga ada 2 jawaban yang benar. Maka contoh soal yang baik adalah hanya satu jawaban yang benar. Di sini hanya opsi ketiga yang merupakan senyawa ester, sehingga ini merupakan contoh soal yang baik. Keempat adalah pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh soal yang pokok soalnya tidak dirumuskan dengan jelas adalah sebagai berikut. Maka kesetimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida adalah di sini ada instruksi untuk menentukan kesetimbangan, tapi pada opsi soal diberikan angka-angka. Jadi di sini tidak ada kejelasan antara tujuan soal dengan adanya angka-angka pada opsi jawaban. Maka soal yang baik, pokok soal harus dirumuskan dengan jelas, yakni untuk mencari harga tetapan kesetimbangan, sehingga di sini ada kecocokan untuk mencari harga KC dengan angka-angka yang diberikan. Kelima adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Contoh soal yang kurang baik adalah adanya pokok soal dan pilihan jawaban yang tidak diperlukan, seperti pada kalimat suatu molekul dapat memiliki sifat polar dan non-polar ditinjau dari geometri molekulnya. Nah, pada opsi jawaban juga ada pernyataan yang tidak diperlukan pada alasan seperti ini, karena momen dipol tidak sama dengan 0. Jadi soal yang baik, pernyataan yang tidak diperlukan dihilangkan, sehingga soal tinggal langsung ke pokoknya, yakni jika atom 4X dan 17Y berikatan, untuk molekul dan sifat kepolarannya adalah langsung segitiga planar dan polar, jadi bentuknya dan sifatnya. Kemudian nomor 6 adalah pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah adanya satu kalimat ini yang mengarahkan pada jawaban. Suatu senyawa dikatakan menyimpang dari garis oktet jika memiliki elektron ikatan kurang atau lebih dari 8. Jadi di sini ada petunjuk untuk menjawab soal ini. Maka soal yang baik adalah tidak perlu diberikan suatu clue atau suatu pernyataan untuk membantu
mencari jawaban. Cukup langsung berdasarkan struktur Lewis-nya, senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet adalah, maka siswa di sini harus mengingat apa itu kaidah oktet. 7 adalah pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah adanya kata negatif ganda lebih dari satu, yakni ada kata tidak dan kecuali. Di sini ini negatif, sehingga menjadi positif. Ini menjadi soal yang kurang baik. Maka contoh soal yang baik adalah hanya satu kata negatif ganda yang dicantumkan pada pokok soal. Bisa kecuali, bisa bukan, atau bisa tidak. Maka ini merupakan contoh soal yang baik, hanya mengandung satu kata bersifat negatif ganda. 8 adalah pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Di sini contoh soal yang kurang baik adalah diberikan rumus dengan unsur C, H, dan O. Kemudian di sini justru diberikan opsi B dan D ada unsur N dan ada unsur Cl yang bahkan tidak terdapat pada CnH2nO. Maka di sini opsi jawaban tidak homogen dan tidak logis. Maka yang logis adalah kesemuanya opsi jawaban harus berkaitan dengan yang diberikan di awal. Jika ini adalah C, H, dan O, maka semua opsi harus mengandung O, H, dan C. Kemudian nomor 9, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah ada opsi A yang sangat pendek, kemudian ada opsi C yang sangat panjang. Di sini akan membuat siswa curiga sehingga mengarahkan jawaban antara A dan C. Maka soal yang baik adalah panjang dari pernyataan atau jawaban relatif sama, sehingga ada kemungkinan semua opsi jawaban dijawab soal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Nomor 10 adalah pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Untuk soal yang kurang baik ada opsi E yang menunjukkan semua pilihan jawaban di atas salah. Hal ini menjadi kurang baik karena siswa akan menjadi ragu dengan kemampuannya. Soal yang baik tidak perlu diberikan opsi seperti itu, langsung saja diberikan semua opsi jawaban berupa senyawa-senyawa yang berkaitan dengan soal, sehingga siswa tidak akan ragu dan yakin dengan jawaban yang dia pilih. Nomor 11 adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Contoh soal yang kurang baik adalah adanya urutan yang tidak urut. 60, 90, turun lagi ke 80, 95, turun lagi 40. Ini menjadi tidak baik karena soal menjadi terlihat kurang rapi dan menjadi berantakan. Maka soal yang baik adalah diurutkan sesuai angka dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Jika waktu juga diurutkan secara kronologisnya, sehingga di sini akan soal terlihat elegan dan rapi. Nomor 12 adalah gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya ditampilkan secara jelas dan berfungsi. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah sudah diberikan gambar dari alat uji elektrolik, kemudian di bawahnya juga dikasih keterangan larutan gula, garam, dan cuka. Di sini gambar tidak berfungsi karena tidak ada gambar pun kita bisa menjawab bahwa adanya larutan gula, garam, dan cuka sudah bisa kita tentukan daya hantar listriknya, karena kita tahu bahwa gula merupakan non-elektrolit, garam merupakan elektrolit kuat, dan juga merupakan elektrolit lemah. Jadi di sini gambar tidak berfungsi. Soal yang baik adalah gambar difungsikan. Di sini tidak perlu dikasih keterangan bahwa ini gula, garam, atau cuka, cukup PQR atau ABC, sehingga untuk menjawab soal ini gambar memang diperlukan. Nomor 13 adalah rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, biasanya, kadang-kadang. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah adanya kata kadang-kadang dan biasanya, sehingga untuk soal ini terkesan
tidak sesuai fakta atau tidak diambil dari referensi yang terpercaya. Maka soal yang baik adalah tidak perlu diberikan kata kadang-kadang dan kata biasanya yang cenderung relatif ya, jadi tidak pasti pada suatu konteks. Maka di sini merupakan contoh soal yang baik. 14 adalah butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contoh soal yang kurang baik di sini adalah ada ketergantungan nomor 2 dengan nomor 1, sehingga jika siswa sudah tidak bisa nomor 1 pasti putus asa dan merasa mentalnya kurang baik ketika mengejar nomor 2. Ini menjadi efeknya nanti adalah untuk bagaimana mengukur kompetensi siswa. Maka soal yang baik adalah tidak ada kaitan antara satu soal dengan soal yang lain, kecuali ada satu soal cerita yang dijawab untuk 2 atau 3 soal. Tapi jika soal seperti ini sebaiknya tidak mengaitkan. Soal yang baik adalah tidak ada kaitan antara nomor 1 dan nomor 2, meskipun nomor 1 dan nomor 2 adalah masih dalam satu topik. 15 adalah setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini yang kurang baiknya adalah hiasan rumah dari besi supaya tidak kena korosi harusnya. Nah, di sini kalimatnya tidak memenuhi SPOK dan ada kata kena yang tidak baku. Soal yang baik adalah menggunakan SPOK yang tepat dan tidak menggunakan kata yang tidak baku. 16 adalah bahasa yang digunakan komunikatif sehingga pernyataannya mudah dimengerti siswa. Di sini yang kurang baik adalah langsung diberikan sebuah konfigurasi dari SI dan F, kemudian pertanyaannya molekul yang dibentuk adalah. Nah, di sini kurang komunikatif karena tidak ada pengantar dari ini maksudnya apa, kemudian molekul yang terbentuk apa. Nah, maka soal yang baik adalah diberikan dulu pengantarnya, diketahui konfigurasi elektron, kemudian berikan pengantar untuk menjawab soal. Jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa, bentuk molekul yang terjadi sesuai aturan oktet adalah. Nah, di sini mudah dimengerti dan komunikatif sehingga anak langsung tahu, oh maksud soal ini adalah mencari bentuk molekul. Terakhir adalah soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Di sini contoh soal yang kurang baik adalah adanya kata weci yang merupakan kata yang digunakan pada daerah tertentu. Untuk daerah lain mungkin kita bisa menggunakan OTOT ya. Jadi ini menjadi kurang baik karena bisa jadi siswa yang berasal dari tidak pada daerah weci ini menjadi tidak tahu ini weci sih apa sih. Maka soal yang baik adalah tidak perlu diberikan kata yang sifatnya adalah daerah tertentu, langsung saja secara umum jajanan. Nah, ini akan membuat soal menjadi lebih universal dan siswa yang berasal dari daerah tertentu tidak kesulitan untuk memahami soal tersebut. Nah, itu adalah 17 syarat untuk menyusun soal dengan baik dan bagaimana menganalisis butir soal secara kualitatif. Maka di sini ada instrumen atau rubrik untuk menilai dari suatu paket soal. Di sini ada aspeknya nomor 1 tadi hingga aspek ke-17. Kemudian misal ada 20 soal maka kita tulis di sini. Nah, jika soal sesuai dengan indikator tinggal kita centang nomor 1, 2, 3. Jika nomor 4 tidak sesuai maka kita kasih kali atau silang ya. Jadi ini merupakan teknik untuk menelaah butir soal secara kualitatif dengan 17 syarat yang telah dijabarkan